Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara anggota jemaat serta simpatisan GKI Buaran. Berikut adalah pengantar PA bagi PA online kita tanggal 29 Juni 2022 pukul 19 malam nanti. Bacaan diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 15 hingga 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 hingga 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara-saudara, latar belakang dari bacaan kita hari ini adalah eh, Elia ini hidup pada masa Raja Ahab menjadi raja di kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan pada saat itu kondisi umat Allah itu, kalau saya pakai istilah dalam bahasa Jawa, itu sangat ndablek ya Bapak Ibu. Jadi sangat bebal sekali, tidak mau mendengarkan teguran, mereka hidup jauh dari Allah. Bahkan kalau kita dengar kata Ahab ya, nama Ahab, kita akan menghubungkan dengan Isabel ya. Raja Ahab dan Ratu Isabel ini sangat terkenal sekali dengan kekejamannya. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal. Dan pada saat itu Ratu Isabel kemudian memerintahkan supaya menangkap dan membunuh Elia karena dianggap sebagai pengacau. Di sini Elia merasa ditolak, dia merasa gagal, dia merasa berjuang sendirian, tetapi juga dia merasa ketakutan. Elia jadi frustrasi, dia putus asa dan marah kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca perikop sebelumnya ya, di ayat 9 hingga 14. Di sana kita akan menjumpai apa yang terjadi pada Elia. Nah, kemudian terjadi dialog antara Allah dan Elia. Di sana Elia mengungkapkan keputusasaannya. Kita bisa melihat Elia yang fokus pada kesulitan yang dihadapinya dan tidak fokus kepada hal yang lain. Dan akhirnya terjadilah dialog yang tidak nyambung antara Allah dan Elia di ayat 9 hingga 14. Ya, Allah sendiri bersikap tidak mengikuti keinginan Elia. Dia mengabaikan kemarahan dan keputusasaan Elia, dan Allah kemudian malah memberinya tugas
bukan hanya sekedar tugas, tetapi seperti biasa ketika Allah memberikan tugas, Dia juga memberikan kekuatan yang baru, dan itu juga diberikan kepada Elia. Nah, apa tugasnya? Tugas pertama adalah Allah menyuruh Elia, memerintahkan Elia untuk kembali pada tugasnya sebagai seorang nabi. Kita bisa menjumpai di ayat 15 bagian yang pertama. Ya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Itu jadi satu simbol, satu ungkapan bahwa Elia harus kembali pada tugasnya sebagai seorang nabi Allah. Nah, tugas yang kedua yang diberikan Allah kepada Elia adalah mengurapi Hazael untuk menjadi raja Aram. Ini menarik saudara-saudara karena Hazael ini bukan orang Israel, bukan bagian dari umat Allah. Tetapi bagian ini mau menunjukkan bahwa Allah itu juga berkuasa atas bangsa lain. Tugas yang ketiga, Elia diperintahkan untuk mengurapi Yehu untuk menjadi raja Israel. Jadi Yehu ini kemudian nanti akan menjadi raja Israel Utara, tidak setelah Ahab tetapi setelah Ahasia. Jadi Ahab kemudian diturunkan kepada anaknya Ahasia yang memerintah hanya sekitar 2 tahun saja. Kemudian Yehu yang menjadi raja Israel. Dan tugas yang keempat adalah dia harus mengurapi Elisa untuk menggantikan dirinya. Di sini kita bisa melihat Allah tidak hanya sekedar memerintahkan, memberikan tugas kepada Elia, tetapi juga Allah mempersiapkan pengganti Elia dan memberi kesempatan Elia untuk menjadi mentor bagi Elisa. Nah, kemudian itu 4 tugas yang diberikan Allah kepada Elia. Dan 4 tugas itu juga dibarengi dengan pemberian kekuatan dari Allah. Kita bisa melihatnya di ayat 17 dan 18. Ya, di sana Tuhan mengatakan hukuman bagi orang-orang yang tidak taat ya. Jadi maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Di sana Tuhan memberikan penegasan bahwa tidak ada eh, dispensasi bagi ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan juga mengingatkan Elia bahwa dia tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang yang masih menyembah Allah. Jadi 7.000 orang ini bukan orang yang kemudian berpindah menyembah Baal, tetapi masih ada 7.000 orang yang masih menyembah Allah dan Elia tidak sendirian. Ya, selama permasalahan kesulitan yang dialami, Elia merasa dirinya sendirian, tidak ada yang mendukung dia, tidak ada orang lagi yang menyembah Allah. Tetapi Allah mengingatkan bahwa masih ada 7.000 orang. Jumlah yang tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, harapannya adalah Elia tidak merasa sendiri. Dia tidak merasa stres sendiri, frustrasi sendiri, tetapi Allah mempergunakan cara-cara ini untuk mengingatkan dia sendiri, dia lagi bahwa masih ada tugas yang harus dilakukan dan Allah tidak membiarkan dia sendiri. Nah, kita berpindah pada bagian yang kedua, saudara-saudara. Ya, secara khusus kitab raja-raja ini mencatatkan tentang pemanggilan Elisa ya di ayat 19 sampai 21. Di ayat 19 diceritakan di sana ada Elisa bin Safat yang tengah bekerja ya, jadi tidak nganggur-nganggur. Tuhan memakai orang yang justru memanggilnya ketika dia sedang bekerja, bukan pengangguran. Dan yang menarik adalah cara memanggilnya adalah Elia melemparkan jubahnya, ya, melemparkan jubah nabinya. Dan ini adalah tindakan simbolis. Tindakan simbolis yang merupakan ajakan untuk mengikuti jejak Elia sebagai nabi. Ya, ada juga yang menafsirkan bahwa tindakan melemparkan jubah ini uh, adalah satu penunjukan bahwa Elisa itu akan menggantikan dirinya. Nah, di ayat 20, saudara-saudara,
Yang menarik juga adalah Elisa menanggapi dengan cepat. Jadi responnya sangat cepat, dia langsung menghampiri Elia, cuman dia mengajukan satu permintaan. Permintaan Elisa itu adalah untuk berpamitan kepada orang tuanya. Dan di sana Elia memberikan kebebasan bagi Elisa untuk memilih. Nah, memang tidak dicatatkan apakah kemudian Elisa lanjut, pergi kepada orang tuanya untuk berpamitan atau tidak. Namun di ayat, berikutnya di ayat 21 diceritakan tindakan simbolis yang dilakukan Elisa. Ya, tindakan menyembelih lembu, kemudian membakar, bajak lembu itu sebagai menjadikan bajak lembu itu sebagai kayu api yang memanggang, pasangan lembu yang disembelihnya itu adalah tindakan simbolis Elisa yang mau meninggalkan semua hal duniawi. Dan respon Elisa ini seharusnya juga jadi angin segar bagi Elia. Ya, jadi kekuatan yang tersendiri bagi Elia bahwa Tuhan memberikan seorang rekan bagi dia. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan pendalaman yang akan kita bahas nanti malam. Ada 4 pertanyaan pendalaman. Yang pertama, mengapa Elia merasa putus asa? Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan menghadapi Elia yang tengah putus asa, dan kira-kira kenapa Tuhan memilih jalan itu? Pertanyaan ketiga, apakah saudara pernah merasakan putus asa, dan apa yang saudara lakukan dalam keputusasaan itu? Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan ketika saudara merasa putus asa? Baik Bapak Ibu, demikian pengantar PA online kita. Selamat mempersiapkan diri dan sampai berjumpa dalam PA online nanti malam melalui WA grup PA online GKI Buaran. Terima kasih.